Selamat siang Ibu Silvi. Selamat siang Ibu Betty. Kita mau ngobrol sebentar ya, agak lama sih. Boleh Bu? Ya Bu, boleh banget Bu. Kebetulan saya juga lagi butuh seseorang nih buat mendengarkan keluhan saya Bu. Semoga Ibu berkenan ya. Oh iya, baik Ibu. Apa yang dapat saya bantu Bu? Dan apa yang ingin Ibu sampaikan dari diskusi ini? Iya Bu, saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu dari masalah saya Bu. Maksudnya masalah dalam pembelajaran di kelas saya Bu. Kebetulan saya ngajar kelas 5 Bu. Oh gitu. Coba Ibu ceritakan apa saja masalahnya Ibu yang ada di kelas Ibu itu. Jadi gini Bu, saya tuh bingung dengan anak-anak di kelas saya tuh. Saya kan ngajar kelas 5. Ya. Nah, kalau pas pelajaran IPAS, mereka itu di kelasnya tuh rame. Jadi saya ingin tahu tuh penyebabnya tuh, Bu. Hmm, Coba sekarang Ibu ceritakan sama saya apa saja gitu tuh Bu penyebabnya. Ya, saya tuh jadi merasa tuh anak-anak itu tidak termotivasi dalam pembelajaran IPAS tuh, Bu, di kelas. Jadi mereka tuh ngobrol sendiri, ada yang bergurau, ada yang ngobrol. Jadi perhatian mereka tuh tidak terfokus pada pelajaran tuh, Bu. Kalau saya di depan juga mereka tidak mengindahkan gitu, Bu. Oh begitu ya. Jadi anak-anak itu tidak termotivasi ya Bu ya. Terus bagaimana Ibu coba jelaskan kepada saya? Jadi Bu, anak-anak di kelas 5 itu pada saat pelajaran IPAS, mereka itu banyak yang ngobrol sendiri. Jadi asik sendiri tuh, Bu. Tidak memerhatikan. Nah, mereka ngobrol sendiri, tidak fokus, ada guru di depan. Nah, akibatnya setelah saya melakukan evaluasi, nah itu hasil hasil belajar mereka itu ya di bawah KKM itu hampir 80% Bu yang di bawah KKM itu untuk pelajaran IPAS ya. Hmm, jadi menurut Ibu pembicaraan ini bertujuan untuk apa Bu? Ya, saya sih ingin mendapatkan solusi Bu, solusi yang tepat, yang terbaik agar anak-anak kelas 5 itu lebih fokus dalam pelajaran IPAS. Nah, kemudian mereka tuh di kelas agar bisa berminat tuh Bu, punya motivasi yang tinggi sehingga mereka bisa mendapatkan nilai-nilai yang terbaik Bu. Hmm, Kalau Ibu mau seperti itu, kemudian apa yang menjadi hambatan Ibu dalam pembelajaran di kelasnya Ibu? Ya, hambatannya itu Bu, kalau di kelas mereka tuh pada asik sendiri, tidak termotivasi Bu, minat belajarnya kurang banget. Kemudian gimana anak-anak itu bisa mendapatkan nilai di atas KKM kalau pembelajaran di kelasnya saja seperti itu Bu. Walaupun ada saya nih sebagai Hmm, gurunya tuh Bu, mereka tetap ya. saja tidak fokus. Lalu bagaimana pendapatnya Ibu? Apakah prioritas utama Ibu dalam hal itu motivasi belajar anak meningkat atau hanya hasil belajarnya aja yang ingin ditingkatkan, Bu? Ya, kalau saya sebagai guru, Bu, saya menginginkan anak itu tidak hanya hasil belajarnya saja yang meningkat, Bu, tapi juga dalam pembelajarannya mereka bisa meningkatkan motivasinya, Bu, meningkatkan minatnya dalam pembelajaran IPAS ini, Bu, agar punya motivasi tinggi gitu loh, Bu, dalam pelajaran IPAS ini, Bu. Kalau begitu,
Ibu mau seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara Ibu mengatasinya? Ya, saya akan mencoba berbagai cara yang melalui pendekatan kepada anak-anak kelas 5 itu. Saya akan membuat kesepakatan kelas dengan mereka. Maunya sebenarnya mereka tuh belajarnya seperti apa sih, maunya minatnya mereka tuh bagaimana. Kemudian apakah saya tuh gaya mengajar saya ini tuh sesuai belum dengan keinginan mereka, dengan minat mereka atau belum? Apa nih yang perlu diperbaiki gitu, Bu? Memangnya selama ini tuh Ibu sudah menggunakan media apa saja dalam belajar? Misalkan, media apa gitu tuh, Bu? Gaya belajarnya Ibu yang sudah diterapkan tuh, Bu? Ya, kalau selama ini sih saya hanya mengajar konvensional saja, Bu, hanya dengan ceramah, Bu, di dalam pembelajaran IPAS ini. Mungkin dari situ anak-anak bosen ya, Bu? Iya, kemungkinan, anak-anak di kelas karena Ibu menggunakan metode konvensional, jadi anak-anak itu kurang fokus, Bu, kurang termotivasi dalam belajar gitu. Coba Ibu menggunakan media yang lebih menarik atau misalkan metode belajar yang lainnya bukan hanya konvensional, Ibu. Iya, Bu. Saya selama ini hanya menggunakan metode konvensional seperti ceramah di depan, kemudian anak-anak jadi bosen ya. Nanti saya akan coba menggunakan media yang menarik buat mereka, menggunakan strategi pembelajaran dan mungkin dengan cara bermain peran ya, Bu. Bermain peran dalam pembelajaran IPAS kan Iya. sepertinya menarik ya. Iya, itu sangat bagus, Bu, ide yang sangat bagus. Tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah, Ibu membicarakan masalah ini, sama saya gitu tuh, tindak lanjut ke depannya itu apa yang Ibu akan lakukan? Iya, Bu, setelah ngobrol dengan Ibu, pikiran saya tuh jadi terbuka, Bu. Di sini saya akan mencoba memperbaiki, Bu, gaya mengajar saya, yang tadinya saya tuh hanya konvensional atau dengan ceramah di depan, nanti saya akan memperbaiki. Kemudian saya juga akan membuat kesepakatan kelas dengan siswa, supaya mereka bisa tahu gitu di kelas ini apa hal-hal yang harus mereka perbaiki gitu, Bu. Supaya ada peningkatan juga dari prestasi hasil belajar mereka, Bu. Ya mungkin dengan Ibu merubah atau memperbaiki gaya mengajar Ibu di kelas, dengan mengubah metode yang tadinya konvensional jadi lebih bervariatif ya, dan menggunakan media, mungkin, keadaan kelas Ibu, nilai KKM-nya juga mungkin akan lebih meningkat ya, Bu? Itu, bagus sekali, Bu, Ibu terus berusaha memperbaiki gaya mengajar, agar itu anak-anak, lebih termotivasi dalam belajar di kelasnya ya, Bu? Baik, Bu. Iya, Bu, saya akan memperbaiki gaya mengajar saya, Bu. Karena kan Ibu tahu sendiri anak zaman sekarang tuh kalau misalnya hanya ceramah, mungkin bosan ya, Bu. Mereka tuh sudah tidak mau mendengarkan mungkin barangkali ya, Bu. Saya selama ini salah. Saya akan memperbaiki gaya mengajar saya supaya tidak monoton lagi, kemudian agar bisa meningkatkan motivasi belajar mereka di dalam kelas agar berminat dalam pembelajaran IPAS, Bu. Dan semoga saja bisa meningkatkan prestasi belajar anak-anak saya, Bu, di kelas 5 yang tadinya KKM-nya nilai setelah dievaluasi 80% tuh kurang dari KKM, Bu.
Nah, jadi setelah saya tahu, barangkali bisa menaikkan hasil belajar anak saya, Bu, di kelas 5. Iya, Bu, baik. Tetap semangat ya, Bu, ya. Mudah-mudahan, dengan, Ibu merubah gaya belajar, metode, akan meningkatkan hasil belajar di anak-anak Ibu di kelas 5. Semangat ya, Bu, ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Saya jadi tenang, Bu, sekarang. Saya tahu nanti nanti apa yang harus saya lakukan ke depan agar pembelajaran di kelas 5 ini lebih menarik, motivasi anak tuh lebih menarik. Kemudian anak tuh lebih minat gitu loh, Bu, untuk belajar IPAS. Saya akan menerapkan teknik bermain peran, misalnya dalam materi rantai makanan itu. Setelah sebelum itu saya menjelaskan rantai makanan tuh mereka bosen, Bu. Gak ada tuh yang tertarik tuh. Sebenarnya rantai makanan bisa ya dengan bermain peran gitu loh, Bu. Nanti saya akan coba misalnya ada Bisa, yang Bu. berperan sebagai produsen, misalnya ada yang konsumen satu, konsumen dua. Nah, lalu mereka perankan. Itu kayaknya akan menarik ya, Bu? Iya, mungkin, metode yang Ibu lakukan dulunya itu terlalu monoton, Bu, sama murid. Jadi, murid-murid itu, tidak termotivasi atau kurangnya minat gitu, Bu. Jadi materi yang disampaikan juga kadang murid tuh ada yang bergurau, ada yang tidak mendengarkan, mungkin karena, kurangnya dengan gaya mengajarnya Ibu yang, monoton gitu, Bu, masih konvensional. Jadi anak-anak itu tidak menyerap menyerap materinya, Bu. Mudah-mudahan Iya, dengan Bu. Ibu merubah gaya belajar Ibu dengan menggunakan media gitu, anak-anak jadi lebih meningkat hasil belajarnya, Ibu. Baik, Bu. Iya, Bu. Saya akan mencoba menerapkan, Bu, yang strategi itu. Saya akan merubah gaya mengajar saya, Bu, agar anak-anak bisa termotivasi dan minat belajarnya bisa meningkat. Terima kasih ya, Bu, sudah mengganggu waktunya. Maaf nih. Iya, Bu, sama-sama. Semangat ya, Bu, ya. Jangan sungkan-sungkan kalau ada masalah di kelasnya, cerita ke saya. Iya, Bu. Nanti saya akan sharing lagi, berbagi pengalaman lagi bersama Ibu. Semoga masalah yang ini bisa saya segera atasi ya, Bu ya. Terima kasih atas bimbingannya, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, Bu, wabarakatuh. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.